saat ini kita terakselerasi dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi pelaksanaan atau implementasi industri 4.0 di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat ini sedang berjalan. Kurang lebih seperti itu. Dan barangkali di akhir tahun ini, gitu ya, di akhir tahun lalu, kita masih belum terpikir. Jadi seolah-olah bahwa era industri 4.0 ini itu masih jargon. Wah, kapan-kapan pasti di Indonesia sih nggak akan secepat itu, gitu ya. Walaupun kami sudah berkali-kali menerima pencerahan atau antisipasi ini, baik yang dilakukan oleh dari Menko Perekonomian, kemudian dari Lemhanas, bahwa Indonesia harus bersiap dengan pelaksanaan era industri 4.0 ini. Tapi barangkali pandemik ini merubah dan mengakselerasi segalanya. Kita bisa membayangkan bahwa saat ini yang namanya Internet of Things, dan kita saat ini tidak juga terbayangkan bahwa melaunching kegiatan sebesar ini lalu kita lakukan secara virtual gitu ya, dan sebelum-sebelumnya kita tidak pernah terbayangkan ini. Kemudian big data kita juga benar-benar sangat amat berlaku gitu ya di situasi seperti ini. Nah tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, artinya bahwa kita sudah sampai kepada titik point of no return. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke zaman dulu, yang zaman di mana kita tidak lagi melek teknologi, apalagi kita saat ini gitu ya dihujani dengan berbagai ancaman-ancaman, bukan ancaman dari daratan atau tetapi juga ancaman yang sifatnya dari cyber gitu ya. Nah ini yang seperti halnya virus COVID-19 kali ya, kan kayak gitu ya, kita nggak tahu tuh ada COVID-nya di mana, tapi kita harus tetap waspada itu. Nah oleh karena itu, kalau kita melihat perjalanan dari first, second, third, and fourth dari era industri ini, saat ini kita sudah masuk ke dalam cyber physical system. Jadi kalau kita langsung loncat 1, 2, 3 bahkan gitu ya, yang tadinya kita mungkin stepping ketiga dulu, lalu keempat, tapi saat ini sudah langsung loncat, kita harus siap dengan ini semua. Dan Jawa Barat diantaranya, barangkali terima kasih Pak Puguh ya, bahwa Jawa Barat diantaranya yang dijadikan pilot gitu ya untuk hal ini, dan kami sangat mengapresiasi seluruh jajaran Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur gitu ya, pada telah dipercayanya Jawa Barat untuk masuk di dalam pilot secara nasional. Nah kemudian kami pun sangat memegang bagaimana 5 langkah yang menjadi amanat dari Bapak Presiden, khususnya terkait dengan transformasi digital. Yaitu kami sangat ingat bahwa yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Dengan COVID ini otomatis bahwa kami sekarang merefocusing selain untuk COVID 2021 juga bagaimana kita memperkuat infrastruktur dari layanan digital ini. Nah ini saya yakin waktu Bapak Presiden memberikan arahan terhadap 5 langkah percepatan transformasi ini itu sebelum pandemik. Jadi kelihatannya ini sangat pas dalam situasi saat ini. Kemudian yang kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran. Lalu yang ketiga adalah percepatan integrasi pusat data nasional. Lalu yang keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Jadi terima kasih juga Kementerian Kominfo membuka digital talent, kurang lebih seperti itu. Dan di Jawa Barat pun kita ada yang namanya Jabar Digital Services gitu ya, yang mana kami pun menjaring banyak talent gitu ya untuk menjalankan ini. Karena salah satunya tentu saja kita juga bergerak di dalam security services ini. Lalu berikutnya adalah yang berkaitan dengan regulasi, kemudian pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Dan artinya bahwa kalau kita melihat di masa pandemi ini rasanya saya pikir bukan hanya di Jawa Barat, bahwa mau tidak mau 2021 ini fokus anggaran selain COVID, selain pemulihan ekonomi juga kita perbaikan dalam infrastruktur dari ICT ini. Nah tentu saja kalau kita melihat bagaimana latar belakang utama dibutuhkannya cyber security, karena apa? Karena meningkatnya pemakaian data internet ini menjadi sasaran yang dimanfaatkan oleh para penjahat cyber dalam melakukan aksi kejahatannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami sepakat barangkali di Jawa Barat ini melihat bahwa
ini dengan meningkatnya gitu ya, pemakaian data internet artinya juga seiring dengan meningkatnya kejahatan cyber ini. Dan oleh karena itu tentu saja bahwa sebuah langkah yang sangat yang antisipatif bahwa saat ini Jawa Barat telah bersiap-siap gitu ya untuk antisipasi segala hal yang terburuk dari kejahatan internet ini. Bukan tidak mustahil kalau saya melihat dari data digital di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 274 juta. Kemudian yang mempunyai mobile phone connections itu 338 juta, artinya 124% dari populasi di Indonesia ini. Kemudian juga internet users itu sampai penetrasinya 64% dari penduduk kita. Dan juga aktif social media user itu penetrasinya 59%. Jadi saya pikir sangat luar biasa. Dan seluruh ini data Indonesia yang saya pikir sangat mau tidak mau bahwa hal ini di Indonesia harus kita bisa jalankan. Karena warga kita atau warga di Indonesia ini penetrasi baik terhadap internet user, terhadap social active media user ini juga sangat tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah berikutnya, bagaimana dengan social media overview? Jadi kalau kita melihat the total number of active social media users itu sekitar 160 juta. Jadi 59% social media user kalau kita compare kepada populasi itu intervensinya. Kemudian juga yang terakhir kita lihat percentage of active social media user accessing via mobile, itu 99%. Dan di Jawa Barat, kami melihat bahwa sekitar 85% gitu ya, aktif social media user ini secara aktif mereka lakukan. Artinya bahwa Jawa Barat salah satu yang memang punya potensi bagaimana, dan alhamdulillah kita membuat sebuah tim gitu ya, keamanan cyber ini yang menurut saya sangat realistis gitu ya untuk sekelas Jawa Barat ini untuk kita lakukan. Nah, bagaimana terkait dengan mobile e-commerce adoption? Jadi amazing ya, Indonesia ini paling tinggi 80% bahwa kita melakukan transaksi e-commerce dibanding dengan kita lihat Thailand, misalnya kemudian Philippines dan lain sebagainya. Jadi saya rasa bahwa kita sekelas Indonesia ini harus gitu ya kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti lambat laun tidak hanya di Jawa Barat tapi juga menular ke provinsi lainnya. Nah, lalu bagaimana daily time spent using social media? Jadi kita ini kalau dilihat rata-rata sekitar 3 jam 26 menit gitu ya, rata-rata kita menggunakan sosial media di Indonesia ini. Dan ini pun salah satu yang negara yang tinggi gitu ya, kalau kita bandingkan yang kita kalah sama Filipina, Kolombia, Brazil, dan Kenya ya. Dan selebihnya bahwa Indonesia masuk ke dalam 5 besar gitu ya yang menggunakan, yang cukup panjang gitu menggunakan sosial media ini. Dan mudah-mudahan barangkali yang semakin lama ini bukan semakin lama menggosip gitu ya, tapi dipakai untuk barangkali kebutuhan ilmu pengetahuan dan juga barangkali perdagangan lainnya untuk mempermudah gitu ya. Nah, tadi saya melihat di dalam data yang Pak Yosep perlihatkan, saya pun mencatat Pak, jadi serangan insiden cyber di Indonesia ini seperti ini. Di Januari ini serangannya sekitar 25 juta. Kemudian Februari 29, Maret 26, dan April 7,5 juta serangan. Alhamdulillah ya, terus makin menurun. Dengan total serangan kurang lebih per 12 April 2020 ini 88,4 juta. Ternyata jenis serangan terbanyak ini paling banyak adalah di Trojan Activity, itu 56%. Makanya kita ditanya ke Kepala Dinas Kominfo, ini apaan sih si Trojan ini kok bisa merajai begini kan gitu ya. Nah inilah barangkali yang salah satu yang kita harus waspadai bahwa ternyata seperti ini. Nah terima kasih, yang berikutnya adalah terhadap kebijakan pusat bahwa Jawa Barat dijadikan salah satu provinsi yang memang terpilih gitu ya sebagai target RKP prioritas nasional. Karena memang didasarkan kepada pengukuran tingkat maturitas yang mumpuni di Jawa Barat ini. Dan terima kasih dan selamat kepada Kepala Dinas Kominfo barangkali yang terus secara konsisten mengawal hal ini. Berikutnya bagaimana konsep dari Jabar Digital Province. Mohon maaf, yang tadi ditindaklanjuti tentu saja dengan surat keputusan gubernur terkait dengan tim tanggap insiden keamanan komputer pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tadi juga telah dijelaskan di dalam laporan
oleh Kepala Dinas Kominfo terkait dengan hal ini. Jadi kami semua saat ini mempunyai tim tanggap insiden untuk keamanan komputer pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di perangkat daerah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan Jabar Digital Service. Atau kita mencita-citakan bahwa Jawa Barat ini di dalam visi misi kita adalah sebagai provinsi yang juara lahir dan batin. Nah, di antaranya juara ini diekspresikan dengan bagaimana bahwa Provinsi Jawa Barat ini kita membuat sebuah program yang namanya Jabar Digital Province ini. Inilah yang harus masuk gitu ya. Masuk pengarus utamaan digital ini ke seluruh perangkat daerah dan juga kabupaten kota. Jadi ini kita lihat sudah kita jalankan mulai dari digital inklusif gitu ya. Kita mempunyai program namanya Digital Village. Kemudian digital citizenship, lalu innovation, collaboration, dan tentu saja nanti dan saat ini saya rasa sudah mengarah kepada society 4.0, kemudian education dan juga government. Nah inilah barangkali konsep bagaimana Jabar Digital Province yang akan atau sedang kita jalankan, dan tentu saja bahwa kalau kita bicara masalah information atau security services adalah di dalamnya ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan kolaborasi CSIRT yang kita lakukan, yaitu central government sudah pasti gitu ya, dan focal point-nya tentu saja di BSSN. Kemudian communities, kemudian regional government. Di sini ada Diskominfo Kabupaten Kota, akademik. Di sini ada perguruan tinggi dan juga di cyber army gitu ya, private company. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kolaborasi ini tentu saja sangat kami butuhkan. Dan tentu saja bahwa kalau hal ini tidak bisa kita berjalan hanya sendiri. Let's say pemerintah saja atau bahkan cuma pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, saya rasa tidak akan kuat. Jadi dukungan dari central government, dukungan dari regional government kabupaten kota dalam hal ini tentu saja bahwa akademik, kemudian community dan juga private company ini menjadi penting ya dalam mewujudkan bagaimana CSIRT di Jawa Barat di Jabar Provinsi ini. Kemudian harapannya, jadi dengan harapan ini sebelum tentu saja bahwa kami berharap hal ini dapat membangun, mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan serta mengoperasionalkan sistem mitigasi, kemudian manajemen krisis, kemudian penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan cyber pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga dapat membangun kerjasama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan cyber di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dan harapan yang ketiga adalah dapat membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan cyber di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Khusus yang ketiga ini, saya rasa inline dengan kebijakan pemerintahan ini, bahwa memasuki tahun 2020, mulai dari 2020, 2021, dan 2023 adalah pengembangan atau pembangunan sumber daya manusia ini menjadi penting. Dan pembangunan sumber daya manusia ini termasuk yang bergerak di bidang keamanan cyber tentu saja. Dan kami committed gitu ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung atau mensupport hal ini. Barangkali demikian arahan yang dapat disampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan resmi bahwa launching Jabar Prof CSIRT dibuka pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Berkenan kiranya kepada Pak Sekda, Pak Hadis, dan Ibu Marcelina, perwakilan dari BSSN untuk berdiri dan meresmikan Jabar Prof CSIRT secara simbolis. Berkenan kiranya kepada Pak Sekda untuk menempelkan telapak tangan kanan di monitor aktivasi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian Jabar Prof CSIRT diresmikan. Berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua.
Luar biasa sekali. Kami persilakan kepada Pak Sekda untuk kembali ke tempat, Pak Hadis dan Ibu Marcelina.